Halo guys, kembali lagi di channel Jajang Hardika, channel berbagi suka maupun duka. Pernah terbayang gak sih guys, jika memiliki sebuah mesin waktu yang mampu membawa kita ke masa lalu? Hal apa sih yang sangat ingin kalian lakukan jika kalian memiliki mesin itu? Nah, berhubungan dengan mesin waktu, kali ini Mimin akan menceritakan sebuah film yang berjudul Project Almanac. Film ini diperankan oleh seorang pemuda yang bernama David Raskin. Terlihat David sedang mendemonstrasikan sebuah mesin untuk bisa mendapatkan beasiswa. David yang dibantu teman-temannya yaitu Lee dan Goldberg. Di sini mereka sedang mendemonstrasikan kegiatan mereka dengan sebuah kamera layaknya ngevlog nih guys. Pada suatu hari, David mengirimkan proposal yang diajukan untuk beasiswa. David akhirnya diterima nih guys. Namun, tetap saja walaupun dia mendapatkan beasiswa itu, dia masih saja galau. Perihal beasiswa itu tidak sepenuhnya gratis nih guys. Karena David tidak mau membebani ibunya, David pun berpikir keras bagaimana caranya agar dia mendapatkan uang tambahan. Karena dia tidak ingin melihat ibunya menjual rumahnya untuk membiayai kuliahnya. Sampai pada akhirnya dia pergi ke loteng dan memanfaatkan bahan penemuan ayahnya. Sampai pada akhirnya dia menemukan video recorder yang masih berfungsi. Video tersebut berisi rekaman ketika David berulang tahun pada usia 7 tahun. Namun di video itu ada yang aneh nih guys. Terdapat David dewasa muncul beberapa detik di sela-sela pesta itu. Karena penasaran, David dan kawan-kawan melakukan reka ulang adegan tersebut. Dan ternyata, tak sengaja David menemukan tombol ruangan rahasia milik ayahnya yang menyerupai ruangan laboratorium nih guys. Keren gak tuh? Di sana David dan kawan-kawan menemukan sebuah kotak yang berisi sebuah mesin dan cetakan pembuat mesin itu alias blueprint. Ternyata mesin itu adalah mesin waktu nih guys. Namun mesin itu adalah proyek ayah David yang masih belum terselesaikan. Dulu pernah dikerjakan ayah David. Karena kejeniusan David dan kawan-kawan, mereka pun mencoba melanjutkan proyek itu dan memberi nama proyek itu adalah Project Almanac. Proyek ini sangat sulit dan tentunya butuh keahlian yang sangat luar biasa nih guys untuk menyelesaikannya. Scene berpindah ke malam hari ketika ada teman David yang sedang memarkirkan mobilnya di depan rumahnya. Dengan sigap David pun menghampiri orang itu. Ternyata dia adalah Jesse, teman kampus yang disukai oleh David. Di sana David memiliki rencana untuk mencoba aki mobil Jesse sebagai daya untuk mesinnya. Uji coba pun dimulai dengan menggunakan sebuah aki mobil dan percobaan mobil mainan. Tiba-tiba Jesse datang dengan perasaan marah karena mobilnya telah dibongkar. Sampai uji coba pun dimulai, terjadilah kekacauan di ruangan itu. Sampai membuat listrik di seluruh kota mati nih guys. Dan mereka pun ternyata berhasil mengirim mobil itu ke 2 jam masa lalu. Namun sayangnya mobil itu menempel pada sebuah dinding nih guys. Karena mesin waktunya masih belum stabil atau sempurna. Karena kejadian itu Jesse pun ikut terlibat dan tertarik atas pembuatan mesin waktu itu nih guys. Singkat cerita, mesin waktu itu pun mulai stabil dan mereka pun mencoba mesin itu ke manusia. Alhasil, mereka berhasil pergi ke masa lalu dengan rentan waktu 24 jam atau 1 hari. Konsep perjalanan waktu di sini jika mereka mengubah masa lalu, maka mereka juga akan mengubah masa sekarang. Ketika mereka kembali ke masa sekarang, mereka tak sengaja nih guys membawa sebuah anjing. Dan ketika mereka membawa anjing itu berarti anjing itu telah hilang masa kemarin. Hingga pada akhirnya berita anjing hilang pun beredar di kota itu. Karena mesin waktu telah berhasil, David and the gang bermaksud untuk menguji coba lagi mesin itu nih guys. Dan kali ini mesin waktu itu bisa kembali lebih lama, melompat 3 minggu ke masa lalu. Mereka pun pergi ke masa lalu untuk memperbaiki hasil ujian milik Queen dan membalas bulian kepada Christina.
Tidak hanya itu, karena mereka bermain dengan masa lalu, mereka pun melakukan hal lain dengan mengikuti sebuah taruhan. Alhasil mereka pun menang dan mendapatkan uang yang sangat banyak. Dengan uang itu, David pun membeli peralatan untuk mengupgrade mesin tersebut. Alhasil, David mampu membuat mesin waktu itu lebih lama, yaitu berpuluh-puluh tahun ke masa lalu. Sampai mereka pun jadi penjelajah waktu dan bersenang-senang seperti menonton konser musik di masa lalu selama berjam-jam. Mendapatkan banyak uang dari taruhan dan memperbaiki hidup yang kurang menyenangkan di masa lalu. Namun karena terlalu sering mereka bermain dengan masa lalu, semuanya pun menjadi kacau. Banyak masa lalu yang mereka ubah, banyak sekali perubahan kecil yang terjadi seperti jatuhnya pesawat, komanya Adam karena kecelakaan, hingga David akhirnya menjadi buronan polisi karena membuat Jesse hilang. Namun mereka sangat menikmati dengan pergi ke masa lalu, tapi di sisi lain banyak musibah berantai jadi dampaknya. Keadaan pun mulai kacau ketika David mencoba alat itu sendirian hingga pada titik David pergi ke masa lalu untuk menemui ayahnya dan meminta ayahnya untuk tidak pernah menciptakan mesin waktu tersebut. Setelah ayahnya melihat rekaman perjalanan David dan kawannya, disinilah ayahnya setuju untuk tidak membuat mesin itu. David pun kembali ke masanya dan membakar mesin tersebut. Nah, sekarang terungkap kenapa di awal film terdapat David dewasa di rekaman itu. Karena dia pernah pergi ke masa lalu gitu guys. Scene berlanjut seperti awal film ketika David mencari dana di loteng untuk beasiswanya. Namun lagi-lagi mereka menemukan sebuah kamera seperti adegan di awal film. Namun kali ini bedanya kamera itu ada dua. Yang satu adalah milik ayahnya dan yang satu lagi milik David yang dibawa dari masa lalu yang berisikan proyek almanak. Dan perjalanan mereka ketika menjelajahi masa lalu, dan di sini sepertinya mesin masa lalu beserta blueprintnya sudah dibakar David. Masa lalu tidak benar-benar hilang. Bisa saja dengan rekaman tersebut David dapat kembali membuat mesin waktunya. Dan film diakhiri dengan lantang dan gagah berani, David pun menghampiri Jesse dan menyatakan cintanya. Lalu film pun tamat. Ending yang super duper. Nah, gimana guys, film kali ini bagus kan? Kebayangkan jika kalian bisa pergi kemana-mana seperti David dan kawan-kawan. Mantapnya nih guys. Nah, jangan lupa ya untuk mengklik tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Dan komen sebanyak-banyaknya di bawah ini supaya saya lebih bersemangat lagi membangun konten-konten selanjutnya ya guys. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.